dari luar kota ini ingin tinggal di sini, karena ini dulu memang dikenal dengan kota Yathrib ya. Kota yang dulunya banyak penyakit, banyak virus. Ya, sehingga orang setiap kali orang baru ya datang ke sini dulunya, mereka pulang dari sini sakit. Ya, di antaranya ayah Nabi SAW ketika baru pulang dari berniaga, beliau mampir di sini lalu demam tinggi meninggal di sini. Ya, begitupun dengan ibunda Nabi SAW ketika berkunjung ke sini, dia ingin menziarahi kuburan suaminya, lalu sampai di sini ibunda Nabi demam tinggi. Di tengah perjalanan di daerah yang namanya Abwa, ibunda Nabi pun meninggal. Ya, jadi ini dulu kota yang tidak diminati oleh orang-orang. Sampai akhirnya Nabi SAW diizinkan oleh Allah, dan Allah memilihkan kota ini untuk menjadi kota hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah kota yang mulia Bapak Ibu setelah kota Mekah, kota yang penuh dengan ketenangan, ya, kota yang penuh dengan ketentraman, kota yang mana di sini ya ada salah satu taman daripada taman-taman surga. Ya, di Masjid Nabawi ya Bapak Ibu tepatnya, yaitu di bagian depannya antara dinding rumah Nabi SAW dengan mimbar Nabi, ya, mimbar yang selalu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk khutbah-khutbahnya, untuk nasihat-nasihatnya kepada para sahabat pada saat itu. Maka batas antara dinding rumah Nabi sampai mimbar itu, kata Nabi SAW, adalah raudhatun min riyadil jannah. Itu adalah salah satu taman daripada taman-taman surga. Sehingga inilah mungkin ya di antara hal yang menyebabkan kenapa Madinah itu menjadi kota yang sangat tenang. Ya, nanti Bapak Ibu akan merasakan ketenangan yang Masya Allah luar biasa Bapak Ibu di Masjid Nabawi itu nanti. Ya, di kota Madinah secara umum ini kita akan merasakan tenang, tentram, ya, perasaan yang damai. Karena mungkin salah satunya karena di kota Madinah ini ada salah satu taman daripada taman-taman surga. Sehingga Imam Malik, ya, Imam Malik ibn Anas, siapa yang kenal Bapak Ibu? Ada yang kenal nggak? Ya, dengan Imam Malik atau pernah dengar? Ya, Imam Malik ini salah satu imam daripada imam 4 madhab, guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ini Bapak Ibu penduduk Madinah. Beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, wafat di Madinah. Dan beliau nggak mau keluar dari Madinah kecuali hanya untuk pergi haji dan umroh. Ya, pergi ke Mekah untuk haji dan umroh. Setelah itu balik lagi ke Madinah. Saking cintanya beliau dengan kota Madinah. Beliau lah di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya kota Madinah ini lebih utama daripada kota Mekah. Walaupun yang tepat dan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat daripada mayoritas para ulama, yaitu yang lebih mulia di permukaan bumi ini adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Di antara salah satu alasan beliau apa? Karena di sini di kota Madinah ada salah satu taman daripada taman-taman surga. Jadi Bapak Ibu mengingatkan akan agenda kita hari ini dan besok insya Allah. Hari ini Bapak Ibu, nanti kita akan langsung menuju hotel, dan ini sebentar lagi akan memasuki waktu sholat maghrib. Ya, jadi Bapak Ibu segera ya berkemas, nanti setelah dibagikan kunci Bapak Ibu segera menuju kamar masing-masing untuk berwudu. Ya, untuk berwudu. Adapun koper nanti akan di drop di salah satu lantai yang mana situ banyak kamar kita, dan nanti akan dibantu oleh tim untuk membagikan kopernya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin cepat-cepat mengambil bajunya misalkan yang ada di koper, nanti akan kita beritahukan kembali nanti koper kita di drop di lantai berapa. Jelas Bapak Ibu ya? Itu pertama. Bapak Ibu nanti sampainya di hotel segera beres-beres, segera berwudu, karena waktu sholat maghrib ya kemungkinan sekitar setengah jam lagi atau 40 menit lagi itu akan masuk untuk waktu sholat maghrib di kota Madinah. Karena sekarang sedang memasuki awal daripada musim dingin, sehingga malamnya lebih panjang. Malamnya lebih panjang untuk di kota Madinah dan di kota Mekah nantinya Bapak Ibu.
Jadi ini bisa dimanfaatkan kesempatan yang malam yang panjang ini dengan apa? Dengan tahajud. Ya, artinya kalau kita bangunnya jam 4.30 itu masih bisa tahajud. Ya, masih bisa untuk tahajud karena waktu subuhnya masuk sekitar jam 5.15 atau jam 5.12. Ya, artinya masih sempat untuk sholat tahajud, dan itu akan semakin bergeser. Nah, itu pertama Bapak Ibu. Nah, nanti diharapkan nanti setelah berwudu semuanya kumpul segera di lobi. Ya, segera di lobi untuk menuju Masjid Nabawi. Sebenarnya nanti Bapak Ibu, kalau seandainya terpisah pun atau ada yang telat, Masjid Nabawi dari hotel kita itu dekat. Ya, Masjid Nabawi dari hotel kita itu dekat. Yang jadi patokan nanti Bapak Ibu, pertama nama hotel. Nama hotel kita apa? Sanabil nanti ya. Nama hotel kita Sanabil. Nah, keluar dari pintu hotel itu tinggal lurus. Ya, nanti bagi ibu-ibu yang kedua harus ingat apa? Nomor pagar Masjid Nabawi. Nomor pagar ya. Ya, nomor pagar yang akan dimasuki oleh ibu-ibu itu adalah nomor pagar 338. Ya, 338 itu gede Bapak Ibu. Angkanya besar nanti di pagar itu. Warna merah. Ya, papannya warna merah nantinya. Angkanya warna putih. 338. Putih atau hitam ya? Hitam. Ya, 338 untuk itu masuk pagar ya Masjid Nabawi untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak itu di pintu pagar utamanya yang luas, yang gede itu, yaitu pintu 333. Ya, 333, 334. Itu pintu pagarnya besar, pintu pagar utamanya itu Bapak Ibu. Yaitu pintu pagar utamanya. Ya. Lalu yang berikutnya harus diingat apa? Pintu masjidnya. Pintu masjidnya. Bagi ibu-ibu nanti akan masuk pintu masjid pintu 25. Ya, pintu 25. Bagi laki-laki, jemaah laki-laki nanti akan memasuki pintu masjid banyak ya yang sebelumnya, berarti pintu masjid 22, ya pintu masjid 21, pintu masjid 20, ya 19 itu pintu masjid laki-laki semua. Ya, itu pintu masjid laki-laki semua. Adapun untuk tempat sholat perempuan itu di bagian belakang. Kita bagian belakang hotel kita itu ya. Hotel kita itu bagian belakang Masjid Nabawi. Ya, bagian belakang Masjid Nabawi, bagian selatannya ya. Ya, bagian utaranya ya, bagian utara daripada Masjid Nabawi. Jadi bagian sholat ibu-ibu itu hanya di sudut kanan dan di sudut kiri. Ya, sudut belakang kanan, sudut belakang kiri. Jadi posisi ibu-ibu itu sudut belakang kiri. Sudut belakang kiri, pintu 25. Bagi laki-laki di pintu masjid 22, ya 21, 20, 19, yaitu pintu masjid laki-laki besar angkanya Bapak Ibu. Di dinding masjid itu besar. Insya Allah nggak akan kesasar. Insya Allah tidak kesasar. Jelas Bapak Ibu? Ya, jelas? Oh iya, ditahu. Itu untuk ibu ya. Itu untuk pintu masjid. Ya, itu untuk pintu masjid. Ya, lalu masuk ke masjid. Ya, masuk ke masjid. Ya, mulai dengan kaki kanan. Ya, baca doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Lalu Bapak Ibu, berikutnya yang harus kami ingatkan kepada Bapak Ibu tentang Masjid Nabawi, air Zam-Zam. Air Zam-Zam untuk Masjid Nabawi itu hanya di dalam masjid. Hanya di dalam masjid. Tabung-tabung ya termos yang ada di dalam masjid itu semuanya air Zam-Zam. Ada air Zam-Zam yang dingin, ada yang biasa. Jadi kita sarankan minum yang biasa saja, jangan minum yang dingin. Yang dingin-dingin, jaga kesehatan, ya jaga stamina karena kita belum melaksanakan ibadah umrah kita. Untuk sendalnya Bapak Ibu, untuk sendalnya jangan ditinggal di luar. Sendalnya dibawa. Ya, sendalnya dibawa ke dalam masjid, dimasukin ke dalam tas yang telah disediakan oleh Amartur.
Ya dimasuki dalam tas yang telah disediakan oleh amatur. Jelas Bapak Ibu? Untuk sholat, hampir setelah sholat 5 waktu itu ada sholat jenazah. Ya, hampir setelah sholat 5 waktu itu ada sholat jenazah. Jadi diulangi lagi fikih sholat jenazahnya. Sholat jenazah ada berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat atau 3 rakaat? Nggak ada rakaatnya ya, yang ada 4 takbir. Ya, 4 kali takbir. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Ya, takbir pertama kita baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, lalu langsung baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita baca apa? Terganggu hatinya Pak. Ya. Takbir kedua kita baca apa? Baca salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita tahiyat akhir, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus setelah takbir ketiga itu baca doa untuk si mayit. Ya, mulai yang ringkas, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Ya, dan yang panjangnya ada, tapi kalau tidak hafal yang panjangnya boleh dicukupkan dengan yang pendek. Ya, lalu berikutnya takbir yang keempat, takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Setelahnya salam. Itu untuk sholat jenazah, dan ini jangan dilewatkan Bapak Ibu karena pahalanya adalah 1 qirat. Ya, sebesar gunung Uhud. Lusa kita akan lihat sebesar apa gunung Uhud yang digambarkan oleh Nabi, yang diilustrasikan oleh Nabi, bahwasanya itu gambaran akan besarnya pahala sholat jenazah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, itu untuk seputar Masjid Nabawi. Dan sekalian kita ingatkan agenda kita untuk besok. Ya, agenda kita untuk besok itu kita akan masuk ke Raudhah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya di Masjid Nabawi ada salah satu taman daripada taman-taman surga. Ya, jadi jadwal Raudhah untuk perempuan, jemaah perempuan itu jam untuk masuk ke dalamnya jam 9 pagi. Nah, tapi kita berangkatnya nggak jam 9 pagi, nanti akan kita umumkan di grup. Sekaligus nanti semuanya ini ya, besok pagi semuanya jam 7 pagi setelah sarapan. Ya, setelah sarapan. Jadi diharapkan setelah sholat subuh jangan nunggu syuruk dulu, karena kita ada agenda, ada kegiatan untuk pagi besok. Ya, kita belum bisa syuruk dulu. Artinya setelah sholat subuh Bapak Ibu boleh langsung ke hotel lalu menunggu sarapan. Ya, dan langsung sarapan. Nanti jam 7 kita harapkan Bapak Ibu telah berkumpul di lobi hotel. Jam 7 pagi mengumpul di lobi hotel. Ya, atau paling telat jam 7.30 ya kita jalan untuk mengenal Masjid Nabawi dan sekitarnya. Ya, untuk mengenal Masjid Nabawi dan sekitarnya. Ya, apa saja hal-hal yang bersejarah tentang Masjid Nabawi dan daerah sekitarnya. Setelah dari mengenal Masjid Nabawi dan daerah sekitarnya Bapak Ibu, itu nggak jauh kok, jalan kaki sebentar sampai nanti ke daerah Baqi', ya, perkuburan Baqi'. Sampai di sana nanti ibu-ibu akan ditunggu oleh pemandu wanitanya, oleh mutawifahnya untuk masuk ke Raudhah, ya, untuk mengantri ke Raudhah. Bapak-bapaknya boleh setelah itu kembali ke hotel, ya, untuk beristirahat. Jelas Bapak Ibu, itu agenda kita besok pagi. Jadi agenda kita besok pagi ya kita ngumpul jam 7 pagi di lobi hotel. Agendanya apa? Ini untuk semuanya. Agendanya untuk mengenal Masjid Nabawi dan tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitarnya. Setelah itu khusus untuk ibu-ibu jemaah perempuan akan langsung setelah daripada keliling Nabawi tadi, setelahnya langsung mengantri Raudhah. Nanti insya Allah ada pemandu wanitanya, ada pemandu
ibu-ibunya yang akan memandu ibu-ibu untuk masuk ke dalam raudhah. Karena raudhah itu kecil Bapak Ibu, dia hanya antara dinding rumah Nabi sampai mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan ketika masuk ke raudhah itu dia berada di yang terdepan. Ya, berada di yang terdepan antara dinding rumah Nabi sampai mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kita di raudhah? Di raudhah Bapak Ibu ketika ibu-ibu masuknya pagi berarti sholatnya niatkan sholat duha. Setelah itu bisa memperbanyak doa, karena berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti itu diharapkan ya doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa di tempat-tempat yang mulia Bapak Ibu. Kemudian berikutnya jadwal raudhah untuk laki-lakinya kapan? Raudhah untuk laki-lakinya juga besok tapi siang, setelah makan siang. Ya, setelah makan siang. Jadi zuhur Bapak Ibu, untuk bapak-bapak besok setelah sholat zuhur langsung pulang ke hotel lalu makan siang, langsung makan siang. Setelah makan siang jam 1.20 siang kita tunggu di lobi. Ya, kita tunggu di lobi, kita jalan ke area depan Masjid Nabawi untuk mengantri raudhah. Ya, untuk mengantri raudhah. Diharapkan kerjasama Bapak Ibu untuk agenda kita besok pagi. Jelas Bapak Ibu ya, nanti akan kita umumkan kembali di grup. Ya, nanti akan diumumkan kembali di grup. Baik Bapak Ibu, itu mungkin diantara hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga adab kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita selama kita berada di kota Madinah. Ingat, ya sesungguhnya ibadah, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di tempat yang mulia ini nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksiat ya juga dosanya tidak sama ketika dilakukan di luar tanah haram. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.